Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di sini. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu obat gangguan sistem pencernaan. Ya, jadi kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Sebelum kita masuk ke penyakit-penyakitnya, kita harus tahu dulu apa sih sistem pencernaan itu, kemudian organ-organ apa sih yang eh, apa mendukung sistem pencernaan kita. Mari kita. Sistem pencernaan makanan dimulai di dalam mulut, di mana makanan dihaluskan sambil diaduk dengan ludah yang mengandung suatu enzim amilase, yaitu petialin, yang berfungsi menguraikan karbohidrat. Setelah itu ditelan dan diadukkan, dilanjutkan dengan gerakan peristaltik ke lambung dengan bantuan getah lambung yang terdiri dari asam lambung dan pepsin, yaitu suatu enzim proteolitik yang disekresi oleh selaput lendir lambung. Pencernaan dilanjutkan di dalam usus yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan mukosa usus. Setelah terbentuk zat-zat gizi yang halus dan mudah diserap oleh tubuh, maka sisa makanan masuk ke usus besar dan diolah oleh flora normal usus hingga siap untuk dibuang. Seluruh lambung usus inilah dapat timbul berbagai gangguan penyakit, baik yang disebabkan oleh terganggunya produksi enzim pencernaan maupun yang disebabkan oleh infeksi-infeksi usus oleh kuman dan cacing. Oke, jadi di bab ini kita akan membahas tentang 7 golongan obat yang berhubungan dengan sistem pencernaan kita ya. Yang pertama itu adalah antasida, yang kedua adalah digestipa, yang ketiga antidiare, yang keempat laksatipa atau pencahar, yang kelima kolagoga, yang keenam antispasmodik, dan yang terakhir adalah hepatoprotektor. Oke, kita bahas dulu yang golongan yang pertama ya, yaitu antasida ya. Dari pengertiannya dulu ya. Antasida itu berasal dari bahasa Yunani, yakni anti dalam artian lawan. Kemudian acidus yaitu asam. Jadi antasida adalah basa-basa lemah yang digunakan untuk menetralisir asam lambung ya, yang sering menyebabkan rasa sakit di perut dan bisa menyebabkan juga penyakit tukak lambung atau yang sering kita sebut sebagai penyakit MAH ya. Pasti kita semua sudah mengenal ya. Kalian juga mungkin pernah mengalaminya ya, sakit MAH. Jadi itu masuk ke dalam obat golongan antasida ya. Menurut mekanisme kerjanya, antasida dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu antihiperasiditas ya. Dari pengertiannya aja udah kita tahu, hiper berarti kelebihan, asiditas berarti asid itu adalah asam ya. Jadi untuk menetralkan asam lambung. Biasanya digunakan obat-obat dengan kombinasi magnesium dan aluminium ya. Magnesium dan aluminium ini tahan terhadap air, jadi berefek lama di dalam lambung sehingga efek dari antasidanya itu bisa tercapai. Kemudian kenapa sih Mg itu selalu dikombinasikan dengan Al? Kita lihat dari efek sampingnya ya. Magnesium itu bisa menyebabkan diare, sedangkan aluminium bisa menyebabkan sembelit ya. Jadi itulah kenapa dua kombinasi obat ini sering digunakan di dalam penggunaan obat antasida. Obat dengan kandungan natrium bikarbonat merupakan obat yang larut dalam air dan dapat bekerja dengan cepat. Namun penggunaan bikarbonat ini dapat melepaskan gas CO2 yang dapat menyebabkan sendawa.
Obat dengan kandungan bismut dan kalsium dapat membentuk lapisan pelindung lambung ya. Namun sebaiknya penggunaan obat ini dihindari karena dapat menyebabkan neurotoksik yang dapat menyebabkan penyakit ensefalopatia atau kerusakan otak yang dengan ciri kejang-kejang dan kekacauan serta cenderung menyebabkan sembelit ya. Dan kalsium bisa menyebabkan sekresi asam lambung yang berlebih ya. Kelebihannya ini bisa menyebabkan hiperkalsemia. Jadi itu adalah golongan anti hiperasiditas ya yang tadi sudah Ibu sebutkan. Di antaranya itu ada kandungan dari Mg, Al, kemudian natrium bikarbonat, bismut dan kalsium. Golongan yang kedua yaitu perintang reseptor H2. Semua obat perintang reseptor H2 menyembuhkan tukak lambung dan duodenum ya dengan cara mengurangi sekresi asam lambung. Perintang reseptor H2 yaitu ranitidin dan simetidin atau sering dikenal dengan senyawa baru pamotidin dan nizatidin. Nah, pengobatan dengan antasida ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, kemudian membuat penderita agar lebih tenang dan dapat beristirahat, serta untuk mencegah terjadinya kembung. Obat-obatan golongan antasida sering dikombinasikan dengan beberapa obat lain seperti yang pertama itu adalah antikolinergik atau dia itu untuk mencegah kejang-kejang ya dan menekan sekresi asam lambung. Contohnya extrabeladon bisa dikombinasikan dengan obat penenang atau sedatif ya, yaitu untuk menekan stres. Karena kita tahu stres itu dapat memicu asam lambung berlebih ya. Jadi digunakan obat-obat sedatif. Contohnya yaitu chlordiazepoxida. Bisa dikombinasikan dengan golongan obat spasmolitik atau melemaskan ketegangan otot lambung usus dan mengurangi kejang-kejang. Bisa digunakan obat-obatan seperti papaverin HCl. Dan bisa juga dikombinasikan dengan dimetikon atau dimetilpolisiloksan yang dapat meminimalisir gelembung gas sehingga obat-obatannya bisa lebih cepat diserap dan dapat mencegah masuk angin, kembung, dan platulensi atau seringnya buang angin ya. Jadi kalau untuk kasus mah biasanya kalau enggak sendawa ya dia terus buang angin. Jadi kombinasi-kombinasi obat tersebut bisa membantu pada saat pengobatan menggunakan antasida. Nah, jadi anak-anak itu untuk golongan yang pertama dalam obat-obat gangguan sistem pencernaan yaitu antasida ya. Jadi antasida untuk menetralisir asam lambung dibagi menjadi dua menurut mekanisme kerjanya. Yang pertama antihiperasiditas dan perintang reseptor H2. Nah, kalian bisa mencari obat-obatannya. Boleh dari pengalaman kalian apabila terkena penyakit mah coba agak dilihat kemasannya, isinya apa, kemudian efek sampingnya apa. Atau bisa di searching di informasi spesialis obat ya. Jadi semakin kamu tahu nama-nama dagang suatu obat, nanti pada saat PKL atau kerja kalian akan mudah. Jadi terus semangat dan baca-baca bukunya. Oke? Nanti kita ketemu lagi di bab selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai digestiva dan anti diare ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mati. Waalaikumsalam.